Allah. Saya bilang Allah, Elah, Sudah Allah. tertulis tadi Elah, Pun RK. 200 jiwa itu yang menggunakan. Ini kan tertulis dibaca Elah, RK. Kok bilang pula lagi Allah? Cemana sih RK? Rukun bahasa Kau sini. nggak mau jujur Saudara. kau diskusi. Saya sudah jujur. Dan Tengok saya ini, menjelaskan secara detail tadi. Jangan kau Gak adanya lihat aku nih. bohong-bohong. Ini, lihat nih. Saya nggak mau berpolemik, saya ingin diskusi baik-baik. Dibaca Elah atau Allah RK? Elah. Nah, tadi saya tanya. Karena itu dialek dalam rukun bahasa ada yang bilang elah. Beda. Terima kasih. Dialek. Urusan Dengar dulu RK. Dialek sama bentuk huruf atau perpindahan huruf dari original ditranslitkan ke daerah tertentu, dia tetap menggunakan ya huruf-huruf pada daerah tersebut. Kalau dialek itu pelafasan RK. Lafaz. Dialek itu lafaz, contoh seperti kami di Indonesia, wadduha, di Turki wadduhe, akan tetapi tertulisnya tetap wadduha. Itu masalah dialek. Yang kutanyakan samamu, ketika dituliskan dalam Latin, harusnya tertulisnya Allah atau Elah. Jawab. Ya, Elah. Elah, saya bilang Elah. Ya kenapa? Oke, di terjemahan kitabmu tertulisnya Dalam kata Ibrani Allah atau Allah, Elah. Eloah. Yang kutanya Dalam Arab Allah. lah kok dipotong. Lah saya nggak potong, kan kamu tanya, saya jawab. Di terjemahan kitabmu tertulisnya kata Allah atau Elah. Terjemahan kitab saya Allah, Iya. Allah. Allah kan? Iya, Berarti betul. bohong, nokoh kan? Nggak bohong karena ini rumpun bahasa saya. Seharusnya Nggak tertulisnya bohong. kata Elah. Enggak, Bukan ya kata itu rumpun Allah. bahasa. Di sini tertulisnya Tidak kata salah dong saya mau gunakan. Ini tertulisnya kata apa? Coba. Apa? Allah. Ini tertulisnya kata apa? Allah. Itu Allah. Sementara seharusnya tertulisnya kata Itu Allah. Seharusnya tertulisnya kata Kamu apa? jawab dulu pertanyaan saya, Faruk. Coba. Jawab dulu pertanyaanku. Iya, Apakah aku dulu. sebelum agama Anda Iya, aku ada, jawab, aku kata jawab, Allah itu aku sudah jawab. digunakan atau belum? Silakan. Ya, oke, ku jawab. Setelah ini ku jawab. Tapi jujur dulu biar dapat poin diskusi kita ya. Ya, seharusnya tertuliskan ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia tertulis kata Elah atau kata Allah. Saya kan orang Indonesia, ya saya gunakan Allah lah. Data udah saya tunjukkan RK. Ini sudah diterjemahkan di RK untuk tulisan Latinnya. Harusnya tertulis di dalam terjemahanmu Elah atau Allah. Ya saya kan orang Indonesia. Sekarang gini, apa etimologi dari kata Allah, Bang Faruk? Jujur. Saya sudah jujur. Kenapa dia nggak mau jujur teman-teman? Bubar Karistin. Enggak. Kalau jujur bubar. Tidak. Saya sudah jujur dan Tadi sangat sudah kamu akademis. narasikan ketika diterjemahkan ke dalam Arab, ya dalam Arab itu Allah. Ke Kamu Indonesia orang apa? ini sudah dimudahkan sama sabda kita paralel. Ya kamu orang apa? Tulisnya Elah, bukan Allah. Ya saya tanya kamu orang apa? Kenapa tertulis di dalam terjemahan kita? Kamu jawab dulu, sebelum agama Anda saudara ada, apakah sudah menggunakan kata Allah atau belum? Silakan. Oke, ya. Jika kita membahas jika kita mengkaji pada bahasa sehari-hari, dengar dulu. Pada bahasa sehari-hari, benar. Dengar dulu, benar. Silakan. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, ketika mereka orang-orang kafir ditanyakan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah, kata mereka. Berarti dari situ kita memahami orang-orang sebelum itu pun di bangsa Arab sudah terbiasa menggunakan kata Allah. Kendati pun Dan kekristenan lebih dulu ada atau iman Anda? Dengar dulu. Ya kan? Kendati pun ketika itu Al-Quran belum diturunkan, akan tetapi yang jadi persoalan ini adalah original teks kitabmu, bukan komunikasi sehari-hari. Di dalam original teks kitabmu Yunani dan Ibrani ada nggak kata Allah? Sudah kita kaji ternyata tidak ada. Seharusnya jika kitabmu diterjemahkan ke bahasa Indonesia, jika pun kata Elah ya atau Elif Lem Lem Ha itu tadi dilatinkan ke Indonesia diterjemahkan, tertulisnya itu Elah, bukan Allah. Kenapa original teks kitabmu yang bahasa Yunani ketika diterjemahkan ke Indonesia jadi bahasa Arab? RK Nggak malu kok RK. Enggak. Kristen ya. Karena kalian saya jadi memahami gini, RK.
Bahasa itu netral. Kalian itu Sudah. Yunani ke Arab-Araban. Sudah. Yunani ke Arab-Araban. Sudah. Kalian malu berdiri pada identitas Tidak, saya kalian tidak sendiri. malu. Sudah, Faruk. Sudah jujur tadi kan? Harusnya kata Ella kan, bukan Allah Enggak, kan? saya udah jujur secara akademis kok boleh kok. Jelas kan? Saya bawa data. Jelas. Saya Jadi bawa nyolong data nggak? tadi. Nyolong nggak RK? Enggak nyolong. Enggak, ngapain enggak nyolong? Enggak kok. Nyolong. Ah, sudah, Faruk. Nyolong RK. Sudah, boleh saya bahas. Saja. Silakan. Oke. Terima Silakan, kasih. silakan. Bang Faruk, saya ingin tanya sesuatu ya Bang Faruk ya. Ya. Allah yang seperti apa yang Bang Faruk imani? Ya, ini Bang Faruk ya. Saya bawa sebuah data ya Bang Faruk ya. Buka mic ya Bang Faruk. Saya pingin TikTok. Ini Bang Faruk ya. Perhatikan Bang Faruk. Kan Bang Faruk tadi sudah jujur. Ya kan? Bang Faruk sudah jujur dengan mengatakan bahwa kata Allah itu sebelum agamanya Bang Faruk itu ada, itu sudah dipergunakan. Saya terima kejujuran dari Bang Faruk. Ya, karena berdasarkan data. Ya. Saya nggak membahas agama manapun, tapi saya membuka menurut fakta sejarah. Perhatikan Bang Faruk. Kata Allah digunakan oleh orang Arab dari berbagai agama. Bang Faruk perhatikan sini. Astaga. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi. Bisa nggak diskusi ini Faruk? Oke. Kata Allah telah digunakan oleh orang Arab dari berbagai agama. Berbagai agama berarti bukan satu agama saja. Ya, bukan satu agama saja kata Allah digunakan. Sebelum adanya, adanya agama Islam. Ya. Arabia pra-Islam merujuk pada keadaan Jazirah Arabia sebelum tersebarnya Islam tahun 630-an. Jazirah ini dihuni oleh bangsa Arab, salah satu rumpun bahasa Semit yang tadi saya bilang, saya jelaskan tadi. Ini menurut buku apa? Ini The Arabia and Ethiopia, ISBN, halaman 304 sampai 305, Late Antiquity. Ya, saya pakai data nih. Jadi kata Allah ini sudah digunakan oleh berbagai kelompok agama, bukan cuma Islam. Perhatikan baik-baik. Fakta orang Arab menyembah Allah sebagai apa? Saya nggak bahas agama apapun. Tetapi seorang Amr bin Luhai yang bernama Amr bin Luhai, ya, orang Arab sebelum Islam ada. Saya nggak bahas Islam. Saya disclaimer dulu, saya tidak bahas Islam. Ya, saya disclaimer dulu, saya tidak bahas Islam ya. Orang Arab pra-Islam menyembah dewa tertinggi yang mereka sebut sebagai apa ini Faruk? Sebagai apa? Sebagai Allah. Ngomong aku udah bisa ngomong belum? Jelas sebagai Allah. Iya Faruk. Enggak, aku udah bisa ngomong belum? Sabar lihat ini. Oh belum. Menurut buku apa? Menurut buku World Mythology and Legend, ISBN, halaman 53. Jadi saya berbicara bukan atas dasar persepsi saya, tetapi berdasarkan, lihat ini. Orang Arab sudah menggunakan kata Allah ini sebagai dewa tertinggi. Menurut buku ini, buku sejarah. Nih, kemudian Faruk, kamu perhatikan baik-baik di sini Faruk. Ya, pahami dengan baik. Ini orang Kristen. Faruk, lihat sini. Ini orang Kristen. Orang Kristen sebelum ada pra-Islam, orang Kristen sudah menggunakan kata Allah. Ini Kristen, jangan kamu geleng-geleng. Ini orang Kristen dalam liturginya sudah menggunakan kata Allah. Sabar, diam. Tenang. Ya. Nah, kamu lihat baik-baik di sini ya. Nah, kamu perhatikan, saya kasih kuliah gratis nih. Baru. Dalam naskah kitab Daniel
itu berbahasa Arab menggunakan kata Allah dalam dialek Aramaik. Elaha, sufiksnya ini berbicara tentang definite artikel. Sehingga kata Allah itu, ya, itu berbicara tentang sang ilah dalam etimologinya. Dalam etimologi Allah itu artinya ilah, al-ilah, artinya sang ilah, artinya sang sesembahan. Ketika Musa di atas gunung, dia tahu itu adalah sang ilah. Tetapi dia ngotot, sang ilah ini, Allah ini, siapa kamu? Tapi dia bilang apa? Aku. I am. Oke, sabar. Kamu tenang. Kamu jangan gini, jangan gerak. Nah, sehingga kau perhatikan ini, Faruk. Ya. Di dalam kitab, nih, di dalam kitab Bible Arabic, Lukas pasal 1 ayat 30, ya, dalam liturgi Kristen, dia menggunakan kata apa? Allah. Ya, jadi Faruk, bahasa itu netral, Faruk. Bahasa itu tidak merujuk pada satu agama saja. Karena Allah ingin semua bangsa memahami apa yang dia kehendaki dan apa yang dia perintahkan. Allah tidak merujuk satu bahasa saja sehingga bangsa lain tidak mengerti apa yang dia perintahkan. Saya ulangi lagi, Allah ingin semua bangsa itu mengenal apa yang dia perintahkan dan tidak merujuk pada satu bahasa saja karena bahasa itu netral. Ya, sudah. Nah, sekarang gini, Faruk. Saya ingin kamu mengetimologikan, kamu menjelaskan kepada saya. Jadi bertanya kau sama aku, ku tanggapi dulu lah narasi. Lah giliran saya dong saya tanya, Faruk, gimana sih? Iya, macam kali narasimu tadi tanggapi dulu lah. Kita lagi, saya bilang ini, tutup kitab kamu, saya tutup kitab saya, kita bahas sejarah, berani nggak? Narasi RK, kan bernarasi kan, ku tanggapi dulu. Saya bernarasi, saya menjawab pertanyaan kamu. Iya, ku tanggapi dulu lah tadi narasimu yang panjang tadi. Boleh, Ya, silakan tanggapin, silakan. Ya, pakai data ya, fakta sejarah ya. Oke, fakta sejarah, silakan. Teman-teman, kesalahan si RK, dia nggak tahu berhadapan sama siapa. Karena memang apologit Kristen, ketika diajak berdiskusi seperti itu, dia lupa 27 tahun aku berada di situ. Ketika kita bertanya kepada mereka, dia belok ke kanan, belok ke kiri, belok kanan, belok kiri. RK, sebelum kau belok ke kanan, 27 tahun aku sudah di persimpangan kanan itu. Sebelum kau belok ke kiri, 27 tahun aku sudah di persimpangan kiri itu. Sebelum kau ngebut lurus ke depan, duluan aku lompat ke jurang, biar kau tahu. Tak perlu kau bernarasi belok. Sekarang gini, ya, aku sepakat. Jika kau katakan kata Allah sudah digunakan orang-orang terdahulu ketika mereka berkomunikasi atau berbicara satu sama yang lainnya. Akan tetapi yang ku bahas ini adalah kitab. Bukan komunikasi manusia pada masa itu kitab. Sekarang permalukan Bang Faruk. Tunjukkan satu saja manuskrip tertua dari PL ataupun PB-mu yang tertulis kata Allah. Silakan. Oke. Terima kasih. Pertanyaan bagus. Kamu bagus, Faruk. Pertanyaan kamu bagus. Ya. Jadi pertanyaan Bang Faruk sangat bagus. Ya, saya jawab. Jadi Bang Faruk, sebelum sebelum agama Bang Faruk itu ada, ya, sebelum agama Bang Faruk ada seorang rabi Yahudi. Aduh, mana? Sabar, jangan potong dong jawaban saya. Saya lagi berdiskusi akademis nih, pakai data. Saya nggak hanya tolong tenang, jangan kejang-kejang, tenang. Ayo diskusi, jangan liar dong. Tenang. Badan udah gede, udah keker, mulutnya jangan seperti itu. Ya, gini Bang Faruk. Udah keker tuh, Hercules. Gini Bang Faruk ya. Sebelum agama Bang Faruk itu ada seorang rabi Yahudi yang mentranslatekan Bible, Alkitab atau Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani ke bahasa Arab. Namanya seorang rabi yang namanya Saadia Gaon. Nih, Bang Faruk ya, perhatikan baik-baik Bang Faruk. Ini diskusi akademis tuh kayak gini Bang Faruk.
seorang rabi Yahudi namanya Saadia Gaon, ya, dia menafsirkan, mentranslatekan. Nih, Saadia Gaon ini sejarah loh. Dia lihat ini Genesis chapter 1. Kata Allah itu digunakan apa? Elah kan? Alif lamet lamet he. Alif lamet lamet he. Ya. Sekarang dia mentranslatekan bahasa Alkitab ini ke dalam bahasa Arab, jadinya kayak gini. Lihat ini Kejadian 1, dia bilang apa ini Bang Faruk? Sebelum agama Bang Faruk ada loh. Bang Faruk ini apa? Bang Faruk ini apa? Jawab. Bang Faruk ini apa? Jadi sebelum agamanya Bang Faruk ada, seorang rabi Yahudi ini mentranslatekan Bible ini ke dalam bahasa Arab, sehingga Kejadian 1 ayat 1 begini. Sebelum agamanya Bang Faruk ada, ini apa? Allah. Ini apa? Allah. Ini apa? Allah. Ini apa? Allah. Makanya saya bilang apa? Bahasa itu netral. Jadi sebelum agama Anda menggunakan kata Allah, seorang rabi Yahudi sudah mentranslatekan itu, namanya Saadia Gaon, ke dalam Bible Arabic. Dan dalam liturgi kekristenan gereja timur, Church of the East, ya, namanya Church of the East. Gereja timur liturgi seperti gereja ortodoks, gereja oriental, gereja Assyria timur, gereja katolik, gereja Maronit yang dibawakan oleh Santo Maron, itu sudah menggunakan kata Allah sebelum adanya Islam. Jadi Allah, ya, Allah itu artinya apa? Al-ilah. Al itu sang. Kuliah kau gratis nih, Faruk. Al itu sang. Ilah itu artinya apa? Sesembahan. Jadi al-ilah. Jadi ketika Musa di atas gunung, dia bertanya, wahai al-ilah, sesembahanku, siapakah engkau? Lalu suara itu berkatakan apa? Aku, I am. Aku ya aku. Tetapi aku ya aku itu disucikan dengan satu nama yang namanya dalam tetagram bahasa Ibrani Yod He Wa He. Ulangan 28 ayat 58. Jadi Faruk, sudah saya menjelaskan dan kasih kamu kuliah, tutup kitab kamu, saya tutup kitab saya, yuk kita bahas fakta sejarah. Mangga. RK, pertanyaanku tadi apa RK? Sudah saya jawab. Saksikan RK ya, besarnya pengaruh Bang Faruk ini terhadap Komalmo. Ketika jangan kau sia-siakan orang yang ngasih gift sama kau. Seorang Bang Faruk datang ke Komalmo terbang paus. Terbang room saya ini tiap hari terbang-terbang yang lain-lain, tanpa kamu pun terbang, Faruk. Kamu jangan bangga, Faruk. Faruk, dengar baik-baik saya, Faruk. Ya, dengar. Kamu jangan disclaimer. Kamu diam. Sebelum kamu masuk room saya ini, singa pun tiap hari terbang di room saya. Serigala pun tiap hari terbang di room saya. Ya, paus pun 10 paus tiap hari terbang di room saya, paus. Jadi bukan cuma kamu. Karena kamu masuk. Saya yang nonton 200 orang, 100 orang saja, saya dapat gift itu lebih dari di sini. Ini waktuku, kau diam. Kamu bilang gara-gara kamu. Room saya ini berkualitas, Faruk. Ini waktuku. Ayo silakan tunjukkan datamu. Jangan kau bilang gara-gara kau aja nggak dapat gift tuh. Ayo gift dulu. Sabar. Kalau Bang Faruk ini punya pengaruh, silakan gift Faruk paus. Bisa nggak kirim Faruk ini paus sekarang? Bisa nggak Faruk ini dikirim paus sekarang? Bisa nggak Faruk ini dikirim paus sekarang? Ayo, dikirim paus ini Faruk sekarang, silakan. Ayo, bisa nggak? Kan kalau saya bisa dikirim paus, teman-teman silakan kirim paus, teman-teman. Kita buktikan. Apakah Faruk ini lebih punya pengaruh? Teman-teman bisa kirim saya paus sekarang dan kita lihat apakah Faruk dikirim paus atau tidak. Silakan. Ngomong aku diam, gantian. Enggak. Kamu bicara koin kan? Kamu bicara koin. Silakan kirim Faruk ini paus. Bicara masalah koin. Nah, saya udah dikirim paus. Faruk. Saya udah dikirim paus. Sekarang kalau kamu berpengaruh, kamu dikirim